Shalom teman-teman sekalian, senang sekali pagi ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir tengah-tengah kita dan rohnya menyertai setiap kita. Mari kita datang membawa seluruh keberadaan diri kita kepada Tuhan. Kita membawa segala pergumulan hidup dan diri kita ke hadapan Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhanlah yang mengundang kita dan Ia hadir bersama-sama dengan kita. Ibadah ini kita mulaikan di dalam nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, pencipta alam semesta, pencipta setiap kita, Allah Putra, yang berkorban di atas Kalvari menebus hidupmu dan hidupku. Dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap detik hidup kita. Dalam nama Allah Tritunggal itu, kita datang dan kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi jemaat semua yang dikasihi oleh Tuhan, baik teman-teman remaja ataupun teman-teman pemuda. Kita bersyukur teman-teman jikalau sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita boleh bisa melanjutkan aktivitas kita, rutinitas kita, ataupun bahkan kita masih boleh bisa hadir di tempat yang berbeda-beda, namun satu tujuan untuk menyembah Tuhan. Teman-teman, dikala kita menjalani rutinitas kita, seminggu, setahun ini mungkin, saya yakin dan percaya kita pasti pernah menyakiti bahkan hati orang-orang di sekitar kita. Melalui perkataan kita, mulut kita, bahkan diri kita sendiri, tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan, di hadapan Tuhan kita masih tetap menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita. Teman-teman, mari kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati pikiran kita, menjatuhkan diri kita di hadapan Tuhan. Mengingat kembali berapa orang yang sudah kita sakiti, dan bahkan berapa kali kita menyakiti hati Tuhan. Dan biarkan jiwa kita pagi hari ini dipenuhi oleh Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari kita katakan kepada Tuhan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai
anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Buka hati, Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. mari kita katakan bersama-sama. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah Di altar-Mu. altar-Mu, Mari kita katakan bersama-sama. di altar-Mu, menyembah. Tuhan, kami bukan Tuhan seorang anak yang benar-benar berperan sebagai anak yang menjalankan perintah dari orang tuanya Tuhan. Tuhan, kehadiran kami justru seringkali Tuhan menjadi batu sandungan bagi orang lain Tuhan. Atau bahkan diri kami sendiri Tuhan. Selalu tersakiti dengan apa yang orang katakan kepada kami Tuhan. Tuhan, ampuni jikalau kami Tuhan, dengan mulut kami, pikiran kami Tuhan, kehadiran kami pun Tuhan, tidak menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Angkat kembali kami Tuhan. Untuk bisa menjadi anak yang benar-benar Tuhan. Memakai diri kami, perkataan, pikiran kami, semua yang ada dalam diri kami Tuhan. Untuk berkata yang baik bagi orang lain menurut apa yang Kau mau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami yang rusak. Kami datang di hadapan-Mu. Memohon Tuhan, pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau kami Tuhan, Kau sudah ampuni kami. Kau sudah bantu kami mengingat kesalahan kami. Hal-hal yang kurang dari diri kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah ingatkan kami. Dan terima kasih untuk setiap kesempatan yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini, momen ini Tuhan, kami ingin pakai semuanya Tuhan. Untuk kami bisa memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersedia Tuhan untuk diisi oleh Tuhan hari ini. Dan dipakai menjadi alat Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam dunia ini Tuhan. Ini kami Tuhan, diri kami. Dan masa depan kami Tuhan kami serahkan. Pakai kami untuk bisa memuliakan nama-Mu dan menjadi terang bagi dunia ini. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Biarlah kami boleh bisa terisi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we go in time. Show your kingdom come on the earth. Yes, terima kasih Tuhan. Teman-teman semua, biarlah diri kita boleh dipakai untuk membawa terang bagi dunia ini. Melalui perkataan
mercy and your grace overflowing every place. Let us be one with you today and let your glory fall. Mari kita katakan bersama-sama. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we go refine, show your kingdom come and all earth. Amen. Teach us to live in righteousness. Teach us to live in righteousness. Teach us to love in one accord. Guide us to live life every day as we worship in your court. Let us declare your majesty, yes, and let your glory fall. We will shine too. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we go refine, show your kingdom come and all the earth. We will shine like stars above, as we're burning like the sun. We will shine like stars above, as we're burning like the sun. Mari katakan bersama-sama. We will shine, shine like stars above. Amin. Shining in your light, guided by your love. Let your fire burning us, burning like the sun, as we go refine, show your kingdom come and all the earth. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we go refine, show your kingdom come and all the earth. We will shine like stars above, as we burning like the sun. We will shine like stars above, as we burning like the sun. We will shine like stars above, as we burning like the sun. We will shine like stars above, as we burning like the sun. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Teman-teman, di momen yang indah ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Jika kita boleh diingatkan kembali betapa rendahnya kita di hadapan Tuhan, betapa rusaknya kita sebenarnya di hadapan Tuhan saat ini. Teman-teman, tanpa kita sadari juga, Tuhan turut bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan lebih dekat dari baju yang kita pakai saat ini. Teman-teman, kita bersyukur jikalau kita punya Allah yang seperti ini. Teman-teman, seorang figur Allah, Bapa yang luar biasa hadir dalam kehidupan kita. Sudah sepantasnya kita meniru, kita menjadi serupa dengan Tuhan. Saya tahu banyak hal yang kita gumulkan, tapi hari ini mari kita bawa semua itu di hadapan Tuhan. Pergumulan kita, hal-hal yang sebenarnya kita ragukan selama ini, mungkin dosa kita, menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa semua di hadapan Tuhan. Dan kita katakan pada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Dan aku ingin menyerahkan hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Jadi sepertimu. Yes.
dan ku milikmu. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku tinggikan namamu, Ini kami Tuhan. karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Dengan kesungguhan hati kita katakan kepada Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami Tuhan Biar mata membawa berkat bagi dunia ini Tuhan. seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, Ini kerinduan kami Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Yes. seperti-Mu. Tuhan, ini kami. Mari kita renungkan kembali teman-teman. Dan kita bawa semua pergumulan kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan. Jangan ku percaya. Engkau milikku Amin. dan ku milikmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kerinduanku Untuk tinggikan nama-Mu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. ubah hati kami Tuhan. Hatiku seputih hatimu,
momen yang indah ini, sebelum kita memasuki doa syukur, mari kita pikirkan kembali dan kita berhenti dan berdoa sejenak di hadapan Tuhan tentang apa yang menjadi pergumulan kita selama ini. Apa yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya bukan orang yang baik, begitu juga orang-orang di sekitar saya. Tapi mari kita belajar untuk menjadi sama seperti Tuhan. Mari kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Mengakui diri kita. Mengangkat doa-doa kita sejenak. Teman-teman, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat kita bagi hari ini. Mari yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita masih ditempatkan di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan jikalau sampai detik ini Tuhan, Engkau masih menyingkapkan hal-hal baik dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan, kami boleh bisa berada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jikalau kami boleh Tuhan ada di Indonesia, ada di keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia saat ini Tuhan. Krisis corona di mana-mana. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami lelah, kami capek Tuhan dan kondisi seperti ini. Kami ingin bebas, tapi kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud di balik ini semua. Di masa pandemi kami paham Tuhan, Engkau ingin menyingkapkan Tuhan hal-hal penting bagi kehidupan kami. Yang mungkin sekarang kami masih belum sadari. Tapi tolong Tuhan, bantu kami untuk bisa berdoa bagi bangsa negara ini Tuhan. Terutama masa corona seperti ini, kami yakin Tuhan banyak orang-orang di luar sana putus kerja, putus harapan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi mereka untuk bisa boleh menjalani kehidupan mereka. Berkati orang-orang di luar sana juga bekerja Tuhan untuk menangani COVID ini Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak nyawa yang tumbang tiap harinya Tuhan. Kami sedih harus kehilangan orang-orang di sekitar kami. Tapi kuatkan Tuhan keluarga-keluarga yang ada di luar sana. Engkau kuatkan, Engkau berikan mereka pengharapan baru Tuhan untuk menjalani kehidupan yang baru ini. Engkau pulihkan Tuhan Indonesia dan bahkan dunia saat ini dari COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan dunia, negara kami Tuhan dalam masa pandemi ini. Kami percaya tangan-Mu yang mampu mengangkat permasalahan ini. Berat kecil, itu semua sama di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami, dan dunia kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, ataupun diri kami Tuhan saat ini yang sedang menjalani tugas kami, rutinitas kami Tuhan, kuliah kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami capek. Kami bingung harus berbuat apa dengan tugas-tugas kami. Kami marah dan banyak emosi yang bergejolak dalam diri kami Tuhan. Tapi bawa kami Tuhan untuk bisa bersyukur, bawa kami untuk bisa lebih mengenal Engkau melalui apa yang kami kerjakan Tuhan. Terutama buat kami yang skripsi, yang kuliah, yang bekerja Tuhan. Bimbing kami supaya kami bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang di luar sana Tuhan. Mungkin tidak gampang, tapi kami percaya Tuhan hari ini Tuhan bimbing kami. Tuhan menyertai kami dalam segala masa kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, sertai kami. Kami yang masih pelajar, pekerja, ataupun yang sedang skripsi Tuhan. Kami bawa permasalahan kami di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin banyak permasalahan yang ada di dalam diri orang-orang yang kami tidak tahu Tuhan. Tapi hari ini kami berdoa Tuhan. Jikalau Tuhan masih ada keraguan dalam diri kami. Jikalau kami masih ragu untuk menempatkan Tuhan di depan kami. Di samping kami. Di semua arah dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan saat ini. Untuk kami bisa lebih percaya kepada Tuhan. Termasuk untuk iman rohani kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, mungkin iman rohani kami sedang jatuh. Atau sekarang kami lagi hilang arah Tuhan.
hubungan dengan Tuhan. Tapi pulihkan kami Tuhan hari ini. Jikalau kami masih tertunduk, tidak melihat kepada Tuhan, angkat kepala kami Tuhan. Supaya kami bisa melihat Tuhan, Ayah yang baik bagi kami, Bapa yang baik, Allah yang selalu menyertai kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin di Indonesia. Banyak Tuhan kasus-kasus yang beredar, tapi kami percaya Tuhan, semua kuasa yang terjadi adalah sesuai kuasa dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan vaksin yang ada ini. Bantu Tuhan, Engkau urapi Tuhan, dan biarlah ini menjadi salah satu jawaban bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk masa depan kami Tuhan. Mungkin kelihatannya masih buram, atau kami tidak yakin untuk hari esok Tuhan. Tapi kami mau menyerahkan diri kami pergumulan perekonomian, hal-hal yang membuat kami bingung, stres, ataupun apapun itu Tuhan. Kami bawa semua itu di hadapan Tuhan. Dan kami yakin semua yang kami sudah ucapkan dalam doa kami, Tuhan selalu menyertai kami karena kami adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan adalah miliknya kami. Ini kami Tuhan membawa pokok-pokok doa syafaat kami Tuhan. Segala pergumulan kami dan Tuhan kerusakan kami di hadapan-Mu. Kami yang rusak, kami yang sebenarnya harus masuk ke neraka Tuhan. Tapi Engkau ingatkan pagi hari ini, kami boleh bisa hadir menjalani aktivitas ini karena semua bentuk penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pokok-pokok doa kami. Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya Tuhan jawaban atas kehidupan kami. Jikalau jawabannya masih panjang, biarlah kami mencoba mengerti Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kami. Kami menyerahkan masa depan kami, ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan menyertai kami. Dan ajar kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dan membawa terang bagi sesama kami. Untuk menguatkan sesama kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, pokok-pokok doa kami. Kegundahan, kegelisahan, semua kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Mari kita angkat pujian ini di bagian refnya saja. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ini kami. Ubah hatiku. Terima kasih. Seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Biar mata kami Tuhan. biar mataku Semua yang ada dalam diri kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Kita katakan ku mau jadi. Ku mau jadi. Sekali lagi kita katakan Tuhan, ku mau jadi. Ku mau jadi. Kita katakan bersama-sama. Seperti-Mu. Kepada hambanya saya persilakan untuk membawa firman Tuhan. Tiba saatnya kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mohon firman-Nya berbicara kepada hati setiap kami. Mari kita satu dalam doa. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami dimanapun kami beribadah. Kami percaya Allah Rohul Kudus yang Tuhan diamkan di dalam hati kami akan menuntun kami kepada kebenaran
demi kebenaran yang memampukan kami hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami masih jauh Tuhan dari sempurna, kami masih banyak pergumulan, kami banyak kegagalan dan kejatuhan, tapi kami percaya Tuhan punya anugerah yang cukup buat setiap kami. Tuhan punya anugerah yang selalu baru setiap hari yang tersedia untuk kami semakin serupa dengan Engkau. Oleh karena itu kami memohon anugerah-Mu Tuhan hadir atas setiap kami ketika kami saat ini beribadah. Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, kiranya firman-Mu yang berbicara kepada hati kami, menjauhkan kami daripada kejatuhan, tapi membawa kami ke dalam kemenangan. Kemenangan yang dimungkinkan hanya oleh anugerah, penyertaan, dan kemampuan yang datangnya daripada Tuhan. Dan tuntunan Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan diri kami, hati, pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami menundukkan diri di hadapan firman Tuhan dan kami boleh diubahkan dan dihidupkan oleh firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Amin. Teman-teman sekalian, hari kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema yaitu Successful Controlling Feelings. Bagaimana kita bisa sukses mengendalikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Di tengah-tengah masa pandemi ini tentu kita mungkin gak bisa banyak pergi dan sebagainya. Di rumah terus atau ngelihat Zoom terus, kita mungkin suntuk dan itu mempengaruhi kesehatan emosi kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, baik kita kerja, kuliah dan sebagainya, di tengah-tengah segala keadaan seperti ini kita bisa tidak berdosa tetapi kita boleh memuliakan Tuhan karena kita mampu memanajemen emosi kita dengan baik ya. Hari ini kita akan mendasarinya dari satu bagian firman Tuhan yaitu 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat 9a. Kita akan melihat dari kegagalan ya, tapi kita akan belajar daripada kegagalan Saul mengendalikan emosi agar kita tidak jatuh dalam kejatuhan yang sama. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9a. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya, laksa itu lebih banyak daripada ribu ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun nanti akan jatuh kepadanya. Dan sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saya menjawab pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian sekarang banyak di rumah, banyak mungkin nonton Netflix, mungkin bahkan film-film yang lama. Ingatkah teman-teman sama sebuah film yang dirilis oleh Disney bekerjasama dengan Pixar tahun 2015 yang berjudul Inside Out. Film yang berbicara tentang emosi ya, bagaimana emosi dalam diri kita ini bekerja dan sebagainya ya. Inside Out. Yang menggambarkan di dalam diri manusia ada 5 emosi mayor atau 5 emosi besar. Sebenarnya kalau teman-teman ditanyai perasaan apa yang teman-teman rasakan ada banyak ya. Tetapi ahli psikologi mengatakan ada 5 emosi mayor yang kita rasakan di dalam diri kita ya. Emosi-emosi yang lainnya ada di bawah emosi-emosi mayor ini. Apa itu? Ada fear, takut. Ada joy, sukacita, ada disgust atau jijik, ada anger, kemarahan, ada sadness, kesedihan. Ya, kecewa masuk mana ya? Masuk kesedihan. Emosi-emosi lainnya masuk di dalam 5 kategori ini. Ya, dan film ini didasarkan dan diawasi oleh 2 dokter psikolog yang terkenal yaitu Decker Kettner dan Paul Ekman, University of California, Berkeley. Jadi film ini didasarkan kepada riset tentang psikologi bagaimana emosi itu terjadi di dalam diri manusia. Dan emosi-emosi inilah yang mendorong seseorang untuk bertindak. Ketika teman-teman lihat filmnya, ini emosinya keluar lalu ada tindakan yang keluar ya. Jadi emosi itu menghasilkan aksi. Ketika kita sedih, kita menangis. Jadi ada aksinya. Ketika kita merasa bahagia, mungkin kita loncat-loncat gitu ya. Ketika kita merasa marah, mungkin kita bahkan mempengaruhi fisik kita. Kita mukul orang atau bahkan kita
ngerasa bahkan fisik kita ini kayak panas gitu ya. Kita merasakan ada sesuatu yang gerakkan oleh emosi. Jadi emosi itu menghasilkan aksi. Ya, emosi itu menghasilkan aksi. Dan pada dasarnya emosi atau perasaan itu adalah pemberian daripada Allah. Allah yang mencipta kita adalah Allah yang beremosi. Allah yang memiliki perasaan. Di dalam Alkitab Allah itu dikatakan bisa menyesal, bisa berduka, bisa marah, bisa kecewa, ya kan? Bahkan Tuhan Yesus pribadi Allah Putra pada waktu ia ada di tengah-tengah dunia, kita membaca kisahnya dalam Injil kita bisa menemukan bagaimana dia sedih kehilangan temannya, ia takut di taman Getsemani ia berdoa, dan ia marah, ia menjungkir balikan meja-meja perdagangan di bait suci karena orang mencari untung di tempat orang-orang seharusnya berdoa. Dan kita manusia, kita dicipta serupa segambar dengan Allah. Kita juga dicipta dengan kapasitas untuk merasakan emosi, memiliki perasaan. Kita bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa bahagia, bisa takut. Dan di otak kita ada bagian yang disebut amigdala yang menjadi pusat dari emosi kita. Bagian inilah yang membuat kita mungkin merasa takut, dia yang akan terpicu dan bekerja ketika ngelihat ular gitu. Keluar, bekerja dan kemudian menghasilkan aksi, yaitu kita lari, ya kan? Kita mungkin marah melihat orang-orang berkerumun waktu libur panjang dan sebagainya. Kita marah karena mereka tidak melakukan protokol, kita baca berita, itu bagian otak itu bekerja. Ya, pada dasarnya emosi itu baik dan emosi adalah pemberian Allah yang mencipta kita serupa segambar dengan Allah Tritunggal. Tetapi teman-teman, tetapi kita harus menyadari di tengah kehidupan kita ini adalah manusia yang jatuh di dalam dosa. Artinya emosi-emosi kita itu bisa juga menjadi korup. Artinya emosi yang seharusnya menghasilkan aksi bisa jadi aksinya itu adalah perbuatan-perbuatan yang berdosa. Kita bisa melakukan hal-hal yang melukai orang lain. Kita marah, kita melukai orang lain. Kita sedih, kita menyalahkan orang lain. Kita bahkan bisa membalas dendam, memukul, bahkan menyakiti hati orang-orang yang seharusnya kita kasih. Dan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, kita melihat bagaimana Saul itu membenci Daud. Oleh karena iri hati dan kemudian ia berusaha bahkan sampai membunuh Daud. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini dikatakan di sana, suatu ketika Saul dan Daud kembali berperang dan kemudian orang-orang memuji-muji Daud, bernyanyi, kalau Saul itu mengalahkan beribu-ribu dalam peperangan, Daud itu berlaksa-laksa, jauh lebih banyak. Dan itu membuat Saul iri hati dan kemudian ia mendengki, membenci, ada perkataan-perkataan seperti itu di bagian firman Tuhan yang kita baca. Dan kemudian sejak hari itu Saul berusaha untuk membunuh Daud. Jadi emosi yang terjadi itu menghasilkan aksi. Tapi kita lihat dalam bagian firman Tuhan, aksinya ini bukan aksi yang positif karena ia ingin membunuh Daud. Ia ingin menyingkirkan, ia takut Daud akan menggeser tahta kerajaannya sehingga ia mau membunuh Daud. Jadi emosi ini sesungguhnya adalah pemberian Allah. Natural, kita merasa bahkan iri, marah dan sebagainya, sesuatu yang natural. Tetapi karena kita semua jatuh di dalam dosa, aksi kita merugikan orang lain, aksi kita membuat orang lain terluka bahkan tersakiti. Dan itu adalah sebuah tindakan dosa. Aksi kita bisa berdosa karena kita jatuh di dalam dosa. Padahal kalau kita pikir-pikir kemenangan Daud juga adalah kemenangan Saul. Saul adalah rajanya. Betul. Kemenangan Israel adalah kemenangan Allah. It doesn't matter siapa yang mengalahkan lebih banyak. Tapi Allah itu yang menang. Allah itu yang memberikan kemenangan bagi Israel. Allah itu yang luar biasa. Tapi Saul gak bisa melihat itu. Ya, emosinya membuat dia melakukan aksi yang berdosa. Karena pada dasarnya Saul sama dengan kau dan saya hari ini, kita bisa juga karena emosi kita melakukan kesalahan, mengambil pilihan yang salah, berdosa bahkan melukai orang lain. Hari ini kita bisa melihat hal itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa nggak kita jadi seperti Saul? Bisa. Bahkan di gereja kita bisa nggak seperti itu? Bisa. Ya. Saya misalnya yang melayani, bisa nggak saya nggak senang hati orang lain lebih berhasil dari saya? Bisa. Karena pada dasarnya saya juga
orang yang berdosa, yang membutuhkan anugerah Allah setiap hari. Teman-teman yang bekerja di tempat kerja, teman-teman bisa nggak mengalami orang iri dan sebagainya dan saling menjatuhkan sikut-sikutan? Bisa. Di dalam keluarga bahkan ya, saudara, kita dengar banyak cerita saudara berebut dan bersaing dan sebagainya. Bisa. Karena pada dasarnya manusia adalah manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu kita harus waspada, teman-teman. Oleh karena itu kita harus berhati-hati agar emosi yang adalah pemberian Allah itu tidak membuat kita jatuh di dalam dosa. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan kita berdoa agar Tuhan bisa menolong kita untuk memiliki aksi yang benar. Ya, emosi itu baik, tetapi emosi itu kalau tidak diregulasi bisa menghasilkan aksi yang berdosa dan merugikan orang lain. Jadi emosi itu perlu untuk diregulasi. Artinya diregulasi apa? Diatur, dimanage agar tidak merugikan orang dan membawa kita kepada pilihan-pilihan yang berdosa. Mana cara kita meregulasi atau memanage atau mengatur emosi kita? Apapun emosi yang kita rasakan yang mungkin overwhelming, yang pertama kita harus keep calm. Kita harus menenangkan diri, calming, ya. Jadi ada banyak, kalau teman-teman Google, teman-teman akan menemukan ada banyak orang-orang dan guru-guru mengajarkan membuat tabel emosi, manajemen emosi lewat film Inside Out ini. Jadi ada satu-satu gitu, terus kemudian kalau marah kalian harus apa dan sebagainya. Jadi film ini kemudian jadikan cara untuk mengajar anak-anak bagaimana mereka dealing sama perasaan dan emosi mereka. Ya, jadi kalau saya membaca, terutama perasaan-perasaan yang mendominasi, misalnya marah yang kuat ya, marah, takut dan sebagainya, saran semuanya rata-rata adalah take a break ya, jadi calming, kan, menenangkan diri, bahkan mungkin pergi kalau melihat sesuatu yang menjijikkan, go away gitu. Kalau marah, tarik nafas 20 kali, hembuskan. Gitu ya. Saya diajari waktu saya SD sama guru saya, oh ternyata ini ada data bener ya, ini dari diajarin sama ilmu psikologi juga. Tarik nafas itu penting. Minum air 1 gelas, pergi ke sebuah ruangan untuk berpikir. Jadi go away. Tarik nafas, calming. Jadi calming. Kita perlu menenangkan diri. Amsal 29 ayat 8 berkata, pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang yang bijak meredakan amarahnya. Jadi orang yang bijak itu meredakan emosinya. Calming. Di perjanjian baru Efesus pasal 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Firman Tuhan ini berkata bukan jangan kamu gak boleh marah. Enggak ya, marah itu suatu emosi. Yaitu pemberian Allah. Tetapi kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Bahkan khawatir itu bukan sesuatu yang buruk. Ya saya baru belajar hari-hari ini, khawatir itu sebenarnya perasaan yang muncul untuk kita bisa mengambil langkah antisipasi. Ya misalnya baru-baru ini saya road trip sama istri saya dan baru sadar ternyata mobil saya ini udah 5 tahun dan bannya itu gak pernah diganti dari sejak beli. Ya kan? Nah saya sih biasa aja, tapi istri saya khawatir gitu. Dia bilang kayaknya mendingan bannya diganti, nanti meledak tiba-tiba. Gitu ya, takutnya perjalanan panjang kita nggak tahu medannya seperti apa, berbahaya apa, nggak lebih baik diganti. Jadi kekhawatirannya itu menghasilkan langkah antisipasi. Ya kalau nggak diganti terus kemudian meledak tengah jalan, wah kami jadi orang terlantar, bambung ya. Tapi karena ada kekhawatiran itu maka ada tindakan antisipasi. Pada dasarnya perasaan itu sesuatu yang baik, emosi itu sesuatu yang tidak buruk tetapi harus diregulasi. Bagaimana kita kemudian mengambil keputusan yang tepat dari emosi yang kita rasakan ya. Bagaimana kita menenangkan diri? Kita bisa bernafas, breathing ya. Saya pernah ikut kelas dari profesor, seorang psikiater ya, Dr. Nadine Nyhus di Kanada waktu itu, dia ngajarin breathing exercise. Ternyata kalau kita tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, itu namanya breathing exercise. Itu menolong kita untuk menenangkan zat kimia yang
ada di otak kita yang terpicu ketika kita merasakan sebuah perasaan tertentu. Sehingga ketika kita breathing, bernafas itu kita juga melakukan chemical regulation di otak kita. Jadi ketika kita bernafas itu pikiran kita lebih tenang dan kita tidak dikuasai dan overwhelmed sama emosi yang bisa membuat kita mengambil aksi yang salah. Ya. Jadi ini berlaku juga buat kita yang mungkin suka belanja diskon, lihat Shopee gitu, belanja terus selama masa pandemi. Jadi kalau ada emosi yang overwhelming buat kita pengen ngambil keputusan impulsif, bentar, nafas dulu, buang, nafas dulu, buang ya. Tenangin dulu baru mikir. Dipikir perlu nggak ya, dan sebagainya. Ya, orang suka bilang kalau mau beli sesuatu dibawa tidur dulu ya, besok pagi masih pengen nggak. Besok pagi dipikir butuh atau enggak gitu. Jadi kita perlu calming, menenangkan diri kita ketika kita mengalami suatu emosi yang kuat, misalnya marah, kita sedih yang begitu besar, kita perlu calming, kita tarik nafas, kita buang, bahkan kita pergi ke suatu tempat yang mungkin bisa membuat kita tenang ya. Jadi yang pertama calming. Yang kedua, langkah yang kedua adalah bagaimana kita perlu reasoning ya. Reasoning ini artinya berpikir. Kita perlu mencari tahu setelah kita tenang, kita perlu mencari tahu kenapa kita marah, kenapa kita sedih, kenapa kita tersinggung, kenapa kita kecewa. Nah kita perlu reasoning, karena kalau emosi itu tidak dibarengi sama reason, kita pasti akan mengambil keputusan yang impulsif ya. Emosi itu enggak buruk. Banyak orang mengambil keputusan dengan emosi dan hasilnya tepat dan baik, itu benar. Tetapi lebih baik ketika Tuhan menciptakan emosi dan reason, kita menggunakan keduanya untuk kita mengambil suatu langkah dan aksi. Jadi emosi kita perlu dipadukan dengan reason, knowledge kita. Kita harus tahu kenapa gitu ya, sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat. Jadi kalau perlu say it out loud gitu, kita mungkin bisa, aku marah karena dia mempermalukan aku di depan orang lain. Aku marah soalnya mama terus nyalain aku padahal aku udah bilang bukan salahku, bukan aku yang lakuin. Tapi mama terus nyalain aku. Atau bahkan mungkin teman-teman bisa tulis di note HP teman-teman, aku marah karena mama terus nyalain aku padahal bukan salahku. Jadi ketika kita menaruh reasoning itu di dalam perasaan, itu bisa lebih mendarat dan perasaan itu tidak lagi menguasai kita. Ya. Jadi emosi itu bisa menjadi drive yang kuat, bisa membuat Saul mengejar Daud dan berusaha membunuh Daud ya. Bisa membuat kita bahkan banting HP, kita benci sama teman kita bisa teriak sama orang-orang yang kita kasih, buat kita bahkan melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dan kita regret. Emosi itu sesuatu yang sangat kuat. Tapi kita perlu reason. Ya, kita perlu reason. Setelah kita calming, kita ask gitu. Kalau kita tulis gak apa-apa. Kenapa kita marah? Kenapa kita kecewa? Kenapa kita sedih? Kita tulis, aku marah karena aku. Dan demikian we put reason in our feelings. Jadi reason and feelings menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan objektif. Nah yang ketiga kita praying. Ya kita berdoa kepada Tuhan. Pray to the Lord, bring it to the Lord. Seperti para pemazmur. Berapa lama lagi Tuhan aku harus menderita seperti ini. Mazmur 7:3 berkata, aku cemburu kepada para pembual dan orang-orang fasik. Kok malah mereka hidupnya mujur. Pemazmur adalah suatu teladan bagaimana Allah kita adalah Allah yang bisa menghandle emotion kita gitu. Gak perlu takut tuh sharing sama Tuhan, gak perlu takut tuh membawa emosi kita kepada Tuhan. Mungkin sejak kita kecil kita selalu dikasih tahu kalau marah itu dosa, marah itu jelek. Anak Tuhan gak boleh marah, anak Tuhan gak boleh sedih. Itu sesuatu yang gak benar karena Tuhan itu memberikan emosi itu kepada kita. Dan Tuhan bisa handle ketika kita bawa semua emosi itu kepada Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan tuh gak boleh marah loh. Dosa loh. Nah itu pengajaran yang salah. Itu membuat kita gak bisa terus terang sama Tuhan. Kita merasa Tuhan itu gak bisa handle kemarahan saya. Itu sesuatu yang kurang tepat. Ya. Pemazmur ketika ia marah, ketika ia kecewa, ketika ia putus asa, ia datang sama Tuhan, ia teriak minta tolong sama Tuhan, ia berdoa sama Tuhan. Ya. Tinggalkan pengajaran yang salah, belajar untuk datang, bawa emosi kita kepada Tuhan. Caranya gimana? Caranya gampang. Tadi kita misalnya udah nulis ini ya, aku marah karena
Mama nyalain aku terus padahal bukan aku yang salah, bukan aku yang buat itu. Tinggal ditambahi kan, kita tinggal tambahin, kita tambah, Tuhan aku marah karena tadi seperti ini dan sebagainya. Dan kita bawa di dalam doa. Jadi kita tambahin Tuhan, gitu. Kita sharing sama Tuhan, kita bawa feeling kita kepada Tuhan. Ya, kita mohon agar Tuhan memberi kita hikmat agar kita tidak berdosa tadi. Merasakan perasaan-perasaan marah yang bahkan negatif sekalipun itu gak salah. Tetapi tadi Efesus bilang jangan berbuat dosa. Ya, jadi kita berdoa minta Tuhan memberikan hikmat. Tuhan aku harus gimana ini? Tuhan aku mesti ngampuni aku harus seperti apa? Bagaimana Tuhan mau aku berespon supaya aku gak berdosa oleh karena hal ini. Atau bahkan kita bisa bilang Tuhan 1-2 hari ini aku mau lebih peka. Tuhan kasih aku hati lebih peka supaya aku tahu gimana aku berespon terhadap mungkin sakit hati yang aku rasakan. Aku merasa malu dan sebagainya. Tuhan ini seperti apa? Tuhan tolong kasih aku kepekaan 1-2 hari bicara sama aku. Bagaimana aku harus berespon terhadap apa yang aku rasakan. Prayer aligns us with God's will. Ya. Doa itu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu teman-teman pasti benar adanya. Sesuai dengan firman Tuhan dan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau setelah kita doa, kita malah kayaknya setelah doa ini aku disuruh misui balik. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi mungkin itu kita mendengarkan ego kita sendiri. Kita mau balas dendam. Kita misalnya gepuan balik biar kapok. Nah itu bertentangan dengan firman Tuhan ya kan. Karakter Kristus yang bahkan di atas Kalvari. Dia berkata ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka gak tahu apa yang mereka buat. Jadi ketika kita berdoa itu kita datang kepada Tuhan. Karena kita rindu Tuhan bilang apa kehendak Tuhan. Agar aku boleh hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kiranya beberapa hal ini bisa menolong kita semua. Hari ini kita mungkin punya banyak permasalahan, punya banyak pergumulan, kerjaan, studi, bergumul masa depan di dalam relasi. Yang mungkin kadang membuat kita terbatas hari ini. Untuk mengekspresikan emosi kita mungkin gak bisa jalan, pergi jauh dan sebagainya. Hangout juga terbatas. Mari kita datang sama Tuhan. Dan di tengah-tengah setiap pergumulan emosi yang mungkin membuat kita sering kali jatuh, kita ingat 3 hal ini. Pertama, calming. Ya, take a step back. Tarik nafas, menenangkan diri. Yang kedua, reasoning. Put reason. Kenapa kita merasa itu? Yang ketiga, praying. Bring it to the Lord. Karena Tuhan kita Tuhan yang beremosi, berempati. Dan Tuhan kita sanggup menerima semua emosi kita dan Ia mau mendengar setiap keluh kesah kita. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita mampu menang. Ya, menguasai emosi kita dan emosi kita dikuduskan. Dan hidup kita bukan melukai, tetapi kita bisa hidup memberkati orang lain. Bahkan orang melihat Kristus memuliakan Allah melalui hidup kita dan bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan yang memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mencipta kami serupa segambar dengan Engkau. Kau memberikan kami kapasitas untuk merasakan emosi Tuhan. Kami punya kapasitas untuk memilih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau mencipta kami serupa dengan segambar dengan Engkau. Dari tengah-tengah kejatuhan dan ketidaksempurnaan kami Tuhan. Engkau menemukan kami melakukan kesalahan dan dosa, bahkan melalui emosi yang kami rasakan. Tuhan yang menolong kami kalau kami, setiap kami, dimanapun kami berada, yang kami diingatkan Tuhan, kami seringkali merasakan emosi tertentu, kami lari kepada dosa. Kami melukai orang lain, Tuhan kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bukan untuk itu Tuhan memberikan kami emosi.
Tuhan berikan kami emosi untuk maksud yang mulia. Agar kami mencerminkan Engkau Tuhan. Pencipta kami yang agung. Allah kami yang hidup. Allah yang menenun kami di kandungan ibu kami. Ini kami Tuhan, Tuhan yang mengampuni kami darah-Mu. Boleh membasuh kami. Menyucikan kami daripada segala dosa. Dan menolong kami untuk bangkit kembali dengan anugerah-Mu. Kami hidup di dalam kebenaran. Materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap kali kami merasakan emosi-emosi yang mungkin dapat mendorong kami ke dalam dosa Tuhan. Biar kami lari kepada Tuhan. Biar kami boleh calm di dalam pelukan-Mu Tuhan. Kami boleh reasoning. Dan kami boleh mencurahkan isi hati kami dan memohon hikmat daripada Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Agar oleh anugerah-Mu kami menang dan mampu hidup di dalam kebenaran yang telah kami renungkan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Kami membawa kehidupan kami. Amin. Teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan duduk. Kita bersyukur untuk ibadah yang telah kita lakukan bersama-sama. Kita percaya Tuhan boleh ada dan memberkati setiap kita. Mari kita saat ini bangkit berdiri, kita membawa seluruh diri kita. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bukan hanya melakukan sebuah aksi fisik, tetapi kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, mari kita mengakhiri dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, anak-anak muda yang telah Engkau tebus. Biar kami bersinar bagi Tuhan, kami hidup bagi Tuhan. Kami juga mengalami berbagai macam pergumulan sama seperti orang-orang yang lain Tuhan. Tapi kami dimampukan berkemenangan oleh karena Allah Roh Kudus yang senantiasa memegang hidup kami, yang memegang tangan kami, yang berjalan bersama dengan kami. Dan anugerah-Mu Tuhan Engkau curahkan dengan limpah di dalam hidup setiap kami setiap hari. Di dalam anugerah-Mu itulah kami saat ini berdiri dan kami mohonkan berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan mampukan kami hidup bagi Engkau, hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami membawa hati kami, mengarahkan hati kami dan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hiduplah bagi kemuliaan Tuhan.